Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rame banget kalau berdua nih ya, dikumpulin ya. Selamat pagi ya Robu. Ya ampun. Bel, Aku tuh seneng loh dikasih mic sama Kak Fira. seneng ya? Mau ngapain? Kayak nyanyi ya. Enggak. Enggak ya. Kita ngobrol nanti Oh, dulu nih. ngobrol. Oh iya, ngomong-ngomong soal kegiatan, kalian tuh emang Masya Allah banget ya. Kegiatannya tuh banyak banget. Allah. Ya kan, Kak maksudnya Syafira juga. berkreasi dan berkreativitasnya tuh banyak banget. 11-12 lah Mas Safira ya. Inspirasi kita Syafira Ya Allah, Allah Qadarul tapi Sarang gini, nih. ngomong-ngomong tentang Bella, Ciki yang menarik, aku surprise awal-awal gitu ya. Ternyata mereka tuh kelahirannya, maksudnya tanggal lahirnya cuma beda sehari. Iya, enggak. Beda tahun, beda tapi tahun. maksudnya beda tanggalnya tuh selisih 1 hari atau bareng? Sama. Bareng. Barengan. Barengan. Di tanggal yang sama, di tahun yang berbeda. Iya. 28 Januari 1988, 28 Januari 1989. Masya Allah ya. Umur 17 tahun, 16 tahun. Bella, ya di sini juga pada bisa ngitung. Oh iya. Ya, orang disebutin tahunnya. Aduh, ada orang tua, jangan suka dia kala-kalin ya. Oh iya. Oke. Sorry ya. Tapi ya, angka-angka itu tuh kayak akhirnya tuh bukan hanya sekedar angka sebenarnya. Tapi kalau kita bisa memaknai angka-angkanya, insya Allah kita punya wisdom ya kan. Kayak tadi mamanya Mbak Arninta, pernikahannya memasuki tahun ke-41. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Masya Allah banget ya Keren. gitu ya. Nah, maksudnya kayak kita harusnya memang belajar dari para senior-senior sekali Bener. lagi kita ingetin. Apa Tante mau ikut jadi narasumber? Ini kita ngomongnya sama keluarga Bella Ciki dulu. Oh Gitu. iya, next ini ya. Insya Allah ya keluarga. Oke, Iya, jadi keren kita loh itu. sesuai dengan tema kita hari ini gitu ya. Keluarga, ilmu, dan sosial. Tadi di awal aku sempat bilang bahwa sebenarnya perkenalan aku dengan keluarga Fauzi selain dari layar kaca. Iya. Dari orang tua Layar adalah tancap. lewat tantenya kalian dulu Iya. sama Mbak Syahnas, Syahnas, dulu. Karena iya. Mbak Nas tuh mentor aku di salah Iya. satu lembaga ilmu komunikasi. Beliau adalah salah satu mentor yang menurut aku lumayan, pada waktu itu aku ingat banget salah satu perkataan beliau yang sebenarnya itu jadi semangat buat aku gitu ya. Jadi kayak emang, oke gitu ya. Jadi kayak emang very sharp gitu ya. Tapi Masya Allah, Api-api gitu ya. dan tapi Masya Allah banget gitu. Itu Betul. jadi semangat buat orang-orang yang apalagi kondisinya fakir ilmu pada waktu itu kan. Namanya Masya masih Allah. kecil ABG gitu kan. Jadi kayak belajar aja deh gitu. Nah ngomong-ngomong tentang keluarga, dari situ tuh aku ngeliat kalau akhirnya berteman, kita ketemu sama Bella, kenal Ciki dan sepupu-sepupu beberapa diantaranya gitu kan. Dan aku melihat bahwa ternyata memang value dari keluarga keluarganya Bella dan Ciki ini itu tuh bukan cuma kalau aku ngelihatnya dari kalian membawakan diri dan sebagainya. Tapi memang sudah dari atas-atasnya demikian juga gitu. Dan aku inget banget waktu itu zaman kita sekantor ya Bel. Bella sempat struggling, aku nih mau lagi S2 nih pusing banget ngatur Iya, jadwal iya. sekolah dan siaran dan sebagainya gitu. Tapi Masya Allah, Allah mudahkan dan akhirnya selesai. Iya, alhamdulillah. Ciki juga gitu ya, Alhamdulillah. sampai sekolahnya di jenjang master ya Cik ya? Sampai jenjang master. Nah, aku pengen nanya dulu nih tentang kalau kita ngomongin tentang keluarga ya Bel dan Ciki. Ya. Kalau dilihat sebagai sebuah perjalanan gitu, keluarga sebagai sebuah road gitu, fase mana yang paling membentuk kalian hari ini? Oke. Silakan. Coba Mbak, yang anak Alright. pertama Mbak. Aduh jadi malu. Oh yang anak pertama gue ya? Iya kadang gue lupa lagi. Gak bercanda. Fase apa yang paling membentuk karakter Di kita dalam gitu ya, keluarga. sebenarnya sih menurut aku setiap fase pasti punya kontribusinya sendiri-sendiri gitu ya. Tapi aku ngerasa yang namanya pertumbuhan tuh yang paling krusial justru waktu kita masih kecil ya. Jadi waktu masih kecil itu yang namanya orang tua tuh alhamdulillah selalu mendampingi banget gitu setiap proses tumbuh kembang aku dan Ciki gitu ya. Jadi kita nggak hanya diperhatikan pendidikan secara formalnya juga tapi secara informal juga gitu. Dari situ kelihatan tuh di mana bakat-bakatnya kayak Ciki dari kecil tuh Ibu Ica udah bisa almarhumah ibu kita udah tahu kalau Ciki tuh sangat berbakat di ilustrasi. Ciki tuh suka ngelukis dari kecil Dari gitu. dulu. Kalau aku tuh senang kayak apa sih bikin puisi kayak gitu Rian Hari gitu yang gak jago sih cuman suka aja tapi dari situ tuh mulai kelihatan gitu arahnya Bella dan Ciki ini ternyata ya meskipun ulang tahunnya sama di tahun yang berbeda tapi ternyata
dalam proses tumbuh kembangnya tuh kita menemukan karakter kita sendiri-sendiri gitu. Meskipun waktu kecil kita sering dibajuin sama Kak. Iya. Baju sama, model rambut sama, gitu. Iya. Dikira kembar padahal enggak. Padahal iya. enggak gitu, bukan Oke. Nakula Sadewa ya Wak, bukan gitu. Jadi ya gitu pada akhirnya ya meskipun kita dulu sering dibajuin sama, lama-lama kelihatan sendiri nih karakternya dan arahnya tuh makin menemukan jalannya sendiri-sendiri. Tapi aku ngerasa dari fase tumbuh kembang kita dari zaman kita masih cilik gitu ya, sampai sekarang tuh peran orang tua tuh besar banget gitu, selalu mendampingi tumbuh kembang anaknya. Dan menurut aku yang paling berpengaruh tuh ya saat kita masih kecil Masih itu. kecil. Mm-mm. Oke. Kayak Kalau gitu. Ciki gimana Cik? Kayaknya sama sih, iya benar-benar. Cuman makin kesini kan makin banyak juga hal yang terjadi sama kita masing-masing di zone waktu yang berbeda. Itu Iya. juga makin ngebikin kita menjadi pribadi yang kayak sekarang sih Kak. Iya. Nah, kalau kalian berdua sendiri gitu ya, kan masing-masing tuh tadi disebut juga gitu, tumbuh di keluarga yang memang dari kecil orang tua tuh kayaknya udah ngeh banget, aware banget sama minat dan bakatnya gitu Iya. ya. Dan Masya Allah mendapatkan dukungan dengan yang pastinya beberapa hal-hal yang memang harus terus dijaga. Salah satunya adalah yang aku ingat adalah tentang sekolah gitu, ilmu. Menuntut ilmu tuh kayak jadi salah satu requirement mereka dan Masya Allah mereka berdua nih kayak ngotot banget juga dalam tanda kutip gitu kayak emang aku harus ngelanjutin sekolah gitu ya. Iya, Padahal iya, waktu itu betul. Bella, kami waktu itu satu kantor siaran gitu ya Iya. dan Bella harus memilih antara tetap siaran atau sekolah dan Masya Allah Bella gak bisa, aku harus sekolah. Iya betul, mumpung lagi bisa dan ada kesempatannya waktu Masya itu. Allah. Nah, gimana sih teman-teman Bella, Ciki, kalian berdua tumbuh di lingkungan keluarga tuh yang kita tahu, yang kami lihat kuat secara nilai. Kuat secara nilai dan juga cerita-cerita yang karena memang public figure otomatis ceritanya banyak keluar, banyak kita dengar dan sebagainya. Pasti teman-teman juga terpapar hal itu gitu. Gimana caranya kalian berdua menjaga identitas diri pribadi? Dengan keluarga yang memang kayak oke, orang mungkin kita secara awam melihatnya dari luar gitu. Tapi masing-masing kan juga punya karakter diri sendiri, minat, bakat dan juga punya pandangan-pandangan pribadi gitu. Gimana? Gimana tuh Mbak? Ciki dulu deh, Ciki Betul dulu, ya? Ciki dulu. Oke, kerja sama adik kakak nih. Bagaimana untuk menjaga warna masing-masing ya? Karena memang kita basicnya warnanya beda. Beda. Kalau kakakku kan India banget ya dan culture banget gitu. Aku enggak ya. Ngomong-ngomong bajunya kami Idea bagus ya. Hari ini kita pakai baju kami Bagus ya. Idea. Cantik sekali Masya bajunya. Allah. Betul, keren banget nih kami Idea guys. Ingat-ingat ya. Gak ada lagi. Iya, jadi memang dari awal karena warnanya udah berbeda, ketika makin tumbuh ya emang mungkin ibaratnya kayak blooming menjadi bunga yang nggak sama satu sama lain dan emang kita nggak juga saling berusaha membuat satu sama lain menjadi sama juga sih. Iya, Justru iya. kayak semakin memberi warna tuh semakin seru. Semakin melengkapi aja Iya, sih Kak. Benar-benar bahkan kayak karakter kita tuh sebenarnya beda ya. banget. Misalnya aku kadang suka ada pressure dan jadi melo, kakak aku tuh gila aja gitu. Gila aja. Receh aja, tapi Ciki tuh butuh orang-orang kayak aku Kak. Kalau enggak hidup dia stres. Dulu almarhumah ibu aku kalau lagi stres juga, sini Bu ngobrol sama aku biar receh dikit gitu. Oh, Bella jadi ininya Jadi nih. aku yang receh-receh aja lah gitu. Karena kan ini udah pinter-pinter kan. Aku bagian badut aja gitu. Tapi orang serius itu butuh hiburan juga. Iyalah. Di dalam hidup mereka, jadi biar balance harus ada orang kayak aku, kayak ayah yang kalau bercanda tuh kayak, ih sebenarnya nggak lucu ya tapi kok gue ketawa gitu. Oh, jadi Tapi kayak kalian tuh butuh orang-orang kayak gue. Betul. Gitu. Aku tuh kalau nggak Iya. ada kakakku, kalau nggak ada Mbak melo sih. kecarian juga ya? Iya. Kecarian juga Kayak ya? butuh recehnya, butuh rese-resenya gitu. Masya Allah. Nah, Love you. Nah kan, love banget nih. Nah gini, karena kalian juga bilang bahwa memang sebenarnya warna atau identitasnya beda-beda nih gitu ya. Walaupun di keluarga yang sama, di dalam sebuah wadah keluarga yang sama gitu. Dan kebanyakan dari kita atau mungkin mayoritas kita tuh selalu kan kita kulturnya memang keluarga tuh segalanya ya gitu. Iya, Masya Allah, dan dalam Islam juga memang keluarga adalah yang maksudnya yang akan membersamai kita terus Semua tuh dan berangkat sebagainya. dari keluarga ya. keluarga gitu Benar. kan. Dan
kewajiban anak kepada orang tua dan sebagainya itu benar-benar Islam sangat menjunjung tinggi hal tersebut gitu. Dan akhirnya kalau ditarik ke kehidupan saat ini kita ngerasa ya udah satu-satunya tempat kita pulang di dunia gitu ya, pulang dalam tanda kutip adalah keluarga. Iya benar Keluarga banget yang lagi, aku safe, setuju banget. iya kan, Setuju tempat yang banget. paling aman, membuat kita nyaman, menjadi diri sendiri dan gak pernah bilang enggak biasanya gitu ya. Walaupun harus gontok-gontokan dulu gitu, tapi Masya Allah begitulah keluarga gitu. Gimana kalian memaknai hal tersebut dengan warna yang berbeda-beda tadi? Walaupun akhirnya dalam perjalanan kehidupan, pendewasaan diri, ada satu warnanya gini, satu warnanya gitu. Tapi keluarga selalu jadi tempat pulangnya Ciki dan Bella. Kalau aku duluan ya. Kalau menurut aku perbedaan warna yang kita miliki justru jadi pelengkap satu sama lain. Bener. Yang bisa mengisi kekosongan masing-masing, disitulah kita saling mengisi, saling melengkapi gitu ya. Dan aku ngerasa yang namanya keluarga tuh ya Kak ya, kalau dari pengalaman kita boleh deh sehebat apapun, pendidikan mau setinggi apapun, teman kita di mana-mana sok hayo atuh silahkan gitu. Networking kita luas, bagus, tapi kalau misalnya kita kenapa-kenapa, trust me yang maju duluan pasti keluarga kita. Betul, betul. Jadi mau kita segontok-gontok apapun kita sama keluarga kita, kalau ada apa-apa ujung-ujungnya kita akan pulang kembali ke keluarga. Jadi jagalah selalu hubungan baik kita sama keluarga kita, baik keluarga inti maupun keluarga besar. Karena kalau ada apa-apa yang paling ngerti kamu dan yang akan selalu look up to you first, itu pasti ya keluarga dan teman-teman terdekat gitu. Jadi ya apa ya, jangan pernah putus silaturahim lah. Iya. Ujung-ujungnya kita benar. kesana lagi kok. Mau berantem sehebat apapun ujung-ujungnya keluarga pasti rujuk lagi gitu. Iya benar-benar. Dan Gitu aku juga sih. ngerasa ya, kadang tuh investasi-investasi kebaikan yang kita lakukan atau orang tua kita lakukan itu di beberapa saat kehidupan yang aku lagi alamin itu ternyata yang menyelamatkan aku. Kayak misalnya kemarin aku sedang ada di sebuah situasi yang nggak mudah. Ternyata yang menyelamatkan aku tuh adalah kebaikan ibu aku yang pernah baik ke seseorang, jadinya seseorang ini nggak bisa attack aku. Dan akhirnya ya maksudnya ada sebuah situasi yang seperti itu, padahal satu job desk emang harus kayak gitu. Jadi ternyata tuh oh ini karena buah kebaikan ibu aku yang dulu pernah bantu sesuatu apa dan lain benar. sebagainya. Jadi kalau misalnya kita berbuat baik, apapun itu bahkan mungkin kita lupa, bisa jadi tuh buah-buah kebaikannya tuh dirasakan sama keluarga kita atau anak cucu kita. Kalau we never know, we never know. Jadi menurut aku hal-hal baik yang kita lakukan itu tidak selalu hanya untuk diri kita, tapi juga untuk keluarga kita. Iya benar lagi, semuanya akan kembali lagi gitu ya gitu. Dan menariknya lagi adalah gini, kalau misalnya apalagi kita tinggal di Indonesia, kultur-kultur timur gitu ya, dan Kekeluargaan ya Kak. keluarga semua kan keluarga gitu kan, dan kita sebagai muslim memang hidupnya tuh nggak sendiri gitu kan, nggak ada tuh istilah 18 tahun ciao dari rumah, nggak ada gitu ya kan. Iya, iya. Apalagi kita apa namanya di keluarga yang kebetulan kita sama nih, Ciki Bella aku juga keluarganya anak-anak perempuan 2 orang gitu. Wow, sama Jadi banget. iya kan, jadi sama banget gitu. Gak ada istilahnya mau, oh udah 18 tahun udah bisa jaga diri sendiri. Wow siapa bilang gitu Iya, ya. iya, iya. Dan Perempuan kita lagi ya. gitu. Dan betapa sebuah keluarga dalam Islam juga memang sangat memuliakan perempuan. Karena memang kita belajar perempuan adalah madrasah buat anak-anaknya. Iya, madrasah pertama ya Semua Kak. gitu, kebayang gak kalau misalnya dalam sebuah konsep keluarga perempuannya tuh ibaratnya diwarnai dengan Iya. hal-hal yang mungkin jauh dari nilai-nilai keislaman dan juga syariat dan disunahkan Iya. oleh Rasulullah SAW. Tapi dalam kehidupan ada nih yang namanya ketidaksempurnaan, Iya. pastinya gitu Iya, ya iya, kan. iya, Ada juga kita belajar dari para nabi-nabi, bahkan Rasulullah SAW, justru ujiannya dari keluarga. Oh iya iya, kan, benar. Nabi Ibrahim dari ayahnya, Iya, kan, iya. bahkan Nabi Yusuf dari saudara-saudaranya, Betul. bahkan Rasulullah SAW, ujian terberat beliau adalah pamannya sendiri, iya Ya, kan, betul. Abu Jahal, Abu Lahab, Masya Allah kan, Benar. itu hal yang Istrinya kayak Fir'aun juga ya. istrinya Firaun dari suami bahkan, ya Iya, kan gitu, dari betul. keluarga. Itu tuh kita belajar banyak banget sebetulnya gitu Iya. ya. Dan sudah terjadi di masa-masa
sebelumnya. Dan semoga kita bisa mengambil ibroh bahwa bahkan manusia yang paling dicintai oleh Allah sekalipun diujinya lewat keluarga. Iya. Nah, iya. kita nih sebagai orang yang hidupnya di zaman sekarang, di mana kayak ya Allah harus banyak banget lagi ujiannya nih Iya, gitu. benar. Gimana kali, Betul. bukan hanya dari dalam diri, dari keluarga, tapi dari luar juga kan ujian kita Masya Allah nih. Iya. Dari layar juga banyak banget nih ujian Iya, kita. benar. Betul. Gimana kalian Betul. akhirnya melihat sebuah keluarga tuh juga ada seperti dua mata pisau. Yes. Iya kan Iya, gitu. iya, iya, iya. Gimana kalian memaknai bahwa ya kadang-kadang kita diuji lewat keluarga juga nih gitu. Iya, Dan betul. nggak selamanya sempurna nih gitu. Betul. Gimana dong? Oke. Gimana Ciki sama apa Bel dulu? Mungkin emang di dunia ini emang gak ada yang benar-benar sempurna ya, tapi yang bisa kita kontrol adalah penerimaan kita dan bagaimana cara kita bertindak sehingga outputnya itu bisa lebih ideal. Kalau menurut aku sih gitu ya, kayak misalnya aku tuh mungkin juga nggak baik-baik banget buat kakak aku gitu. Sama kayaknya dinamika adik kakak cewek-cewek Iya, ada aja. waktu kecilnya kita berantem Kak, Sama, Bel, rebutan sama. kado biasanya. Maksudnya ya Ada, anak-anak iya, pasti. Karena kita ulang tahunnya kan Oh bareng. dulu. Ya. Iya, Waktu pasti itu aku kalau ngasih juga. kado kadang satu berdua. Oh, iya lagi. Iya, tapi kan kayak aku gitu. Ya lucu aja sih maksudnya. Cuman maksudnya iya mungkin aku juga sering ngeselin gitu buat kakak aku, buat ayah aku, buat ibu aku. Tapi yang bisa dikontrol adalah ya penerimaan kita masing-masing atau mungkin ada hal-hal yang memang treatment keluarga aku juga nggak selalu ideal buat aku, tapi yang bisa aku kontrol adalah bagaimana cara aku menghadapi itu dan harus sadar bahwa kita ini manusia, gudangnya salah, aku tuh sering banget juga bikin salah. Ya jadi ketika kita mendapat hal yang gak ideal ya udah just accept it, kita manusia yang emang banyak melakukan kesalahan, jadi bagaimana kita bisa menjadikan kesalahan-kesalahan yang kita pernah buat itu menjadi hal yang lebih harmonis, gitu sih kalau menurut aku. Bella mau nambahin? Aku setuju banget sama Ciki, tapi mungkin aku menambahi sedikit justru ketidaksempurnaan treatment misalnya di keluarga gitu ada cara yang berbeda dalam menyampaikan kasih sayang gitu. Justru perbedaan cara itu yang menjadi pelengkap satu sama lain. Jadi misalnya aku kurang di mana diisi sama Ciki, ayah kurang di mana diisi sama almarhumah ibu dan anak-anaknya. Jadi justru ketidaksempurnaan itulah yang membuat kita sebagai keluarga tuh jadi whole, jadi penuh gitu. Justru seninya di situ menurut aku. benar. Aku tuh banyak belajar banyak dari almarhum ibu aku sih. Kayak misalnya ayahku mungkin cowok ya, rocker gitu ya. Suka Ayahku nggak sadar cowok, misalnya jelas. Iya. sup atau apa soto gitu, iya tumpah-tumpah di bawah gitu. Iya. Iya, ayah nggak sadar aja gitu. Nah ibuku tuh orang yang sering Resik, standby dengan lap basah di rumahnya. Di rumah kita ya. di rumah Iya, ya. maksudnya di rumah kita tuh ibu tuh hobi bawa lap basah kemana-mana. Jadi ibu tuh emang hobi banget ngelap, nggak tahu kenapa. Iya. Jadi rumah kita tuh bersih banget kan Kak. Iya, Masya Allah. Emang ya sekarang nggak sebersih kayak pas ibu masih hidup ya. Cuman emang waktu ibu masih hidup tuh rumah kita tuh bersih banget karena ibu hobi Iya. ngelap. Nah jadi kalau ayah misalnya tumbah-tumbah apa ibu udah dengan tatapan penuh cinta dilapin aja udah gitu. Allah. Jadi saling menutupi Iya. kekurangan satu sama lain. kerjasama, Jadi aku tuh kerjasama. ngelihat benar-benar hadirnya ibu buat ayah dan ayah buat ibu tuh jadi semacam baju untuk satu sama lain. Iya. Nggak Itu banyak dia. omong, nggak banyak bu, tapi langsung menutupi sehingga ayah terlihat sempurna, ibu terlihat sempurna. Iya. Masya Allah Jadi banget ya. I menyeimbangkan, think that's love mengisi, ya. saling Iya. mengisi satu sama lain. Acceptance gitu. terus saling menutupi kekurangan. Saling menutupi Iya kekurangan. gitu, jadi itu justru malah jadi penyeimbang gitu Kak. Kayak Dan gitu. akhirnya kalian juga melihat dinamika itu akhirnya nurun nih ya kakak adik ini Iya. gitu. Karena ngelihat hubungan antara orang tuanya juga begitu yang akhirnya Pemandangan setiap hari itu yang jadi kayak mengkristal ya di iya diri. Iya, benar-benar. Jadi Kita melihat jadi look up juga. Iya, jadi kayak akhirnya melihat konflik di dalam keluarga bukan sesuatu hal yang menjadi burden dan Iya, akhirnya Kak. menjadikan kita orang yang kayak enggak kayak ada kan sekarang ya kita gampang Iya, banget iya, mulai iya, beli sesuatu dengan ini toxic itu toxic. Enggak, padahal semua orang emang enggak ada yang sempurna aja gitu kan. Benar. Justru malah kalau menurut aku dari konflik-konflik yang biasa kita temui sehari-hari itu jadi media kita untuk bisa bertumbuh nggak sih? Iya. Growth, jadi for our growth itu bisa bagus banget, kita jadi bisa saling mengenal satu sama lain, bisa saling menggali potensi satu sama lain. Yes. Kita jadi tahu, oh kamu lebihnya di sini, kurangnya di sini gitu. Aku juga gitu. Jadi kita apa yang kira-kira bisa aku perbaiki, apa yang kira-kira bisa aku isi ya supaya kita tuh bisa maju bareng-bareng gitu. Oke. Di sini ada yang datang sama kakak adik nggak? Nggak ada. Sepupu.
Ini kakak adik, sepupu, deket nggak dari kecil? Deket banget. Tinggalnya deketan juga nggak? Oh enggak. Bedanya berapa tahun? Jauh. Oh, biasanya yang dekat-dekat ini yang berkonflik. Kebetulan tadi dia bilang aku waktu kecil berantem-berantem. Ya sama, Iya. aku juga berantem-berantem sama Iya, walaupun adik bener. perempuan gitu ya kan. Pasti. Berebut-berebut dan sebagainya. Tapi kayak sekarang aku jadi kayak Keren nge-recall aja. gitu loh gitu kayak iya ya aku juga dulu sama adikku gitu ribut berantem, jambak-jambakan Iya, gitu iya, kayak iya. kita lupa banget ya kalau Bener. di rumah cuma berdua gitu dan nggak mikir oh ternyata setelah tambah besar, tambah dewasa dan sebagainya. Ah iya itu juga bumbu, itu hanya jadi bumbu-bumbu Jadi bumbu-bumbu Jadi cerita lucu lucu aja. pertumbuhan gitu Iya. kan. Karena kan kita nggak bisa ada di sesuatu hal yang nyaman terus untuk Yes. bertumbuh gitu yang akhirnya kita blossom gitu. Iya. Yoi, Blossom. kayak acaranya Blossom Baraka. Nah ngomong-ngomong tentang Blossom Benar. Baraka, kebiasaan-kebiasaan apa sih Ciki Bella yang mungkin sampai sekarang tuh masih menjadi quote ritual gitu. Dan justru kebiasaan yang oh ya ini ternyata kebiasaan kita ya yang akhirnya kalian sadari mungkin pada saat kontemplasi atau lagi sendirian atau lagi saat sholat apa segala macam. Masya Allah ya Allah tuh kasih keberkahan di keluarga aku melalui hal-hal kecil yang kita emang ya udah rutinin gitu. Oke, ya siap. Mau Ciki dulu Apa? atau aku dulu? Oke, kalau aku ngerasa didikan almarhumah ibu aku tuh Masya Allah banget ya dia dalam mengajarkan kita semua gimana caranya how to take care of the family sama our house juga. Jadi ibu tuh selalu kepengen rumahnya tuh resik, bersih, rapih gitu. Dan kerasa banget sekarang manfaatnya setelah ibu nggak ada, oh iya ya bener ternyata apa yang ibu ajarin selama ini tuh yang tentang table manners lah, terus apa sih meja, lantai tuh harus sering disapu pel, itu tuh ternyata kalau rumah Resik gitu ya. iya resik, ibu aku tuh Masya Allah banget, mungkin didikan dari orang tuanya juga ya gitu, diajarin bersih, makanya dia menata rumahnya juga selalu, pokoknya nggak boleh kotor, nggak boleh ada debu, dan ternyata aku kerasa banget manfaatnya kalau misalnya yang namanya rumah itu terawat, bersih, rapih, kita mau ngapa-ngapain beraktivitas juga nyaman Kak, mau ibadah nyaman, mau olahraga nyaman, mau makan, istirahat juga nyaman, karena rumahnya tuh ya kita rawat gitu, kita pelihara kebersihannya, sehingga insya Allah jadi berkah juga Iya, gitu kan. iya. Islam juga mengajarkan kebersihan Menjaga kan dan kebersihan. kerapihan, keindahan. Nah itu tuh benar-benar ilmu yang Masya Allah banget, salah satu yang ibu turunin ke keluarga dan sekarang ya coba kita terusin dengan kemampuan kita ya. Karena ibu tuh level Tapi kakakku resiknya agak lebih di rapi atas dari aku. rata-rata. But we're trying gitu. Terus Iya. kan ibu suka ngurus tanaman, ayah juga berusaha untuk apa sih ya gimana cara supaya tanaman tuh tetap terawat lah gitu. Kalau udah panjang-panjang dipotongin, kalau kurang air disiram gitu-gitu. Masya Allah. Tapi itu benar-benar ilmu dari ibu dalam merawat rumah itu. Aku rasa setiap orang tuh harus punya sense itu sih, Iya sense ya. of belonging Merawat. sehingga kita merawat dengan penuh cinta gitu. Menarik sih. banget ya ngomong-ngomong tentang merawat gitu ya. Mulai dari rumah karena memang rumah tuh kan iya kan semua tuh mulai dari rumah gitu. Merawat apapun yang ada di rumah kita. Iya, betul. Tapi kalau kita tarik lebih dalam esensinya merawat kan menjaga, merawat. Dalam proses merawat kan nggak tiba-tiba langsung tumbuh besar gede Iya. enggak gitu ya. Enggak. Tapi melewati step by stepnya Iya. gitu. Dan dari rumah proses itu ketika Ciki dan Bella keluar dalam artian memulai perjalanan kehidupan sebagai perempuan dewasa, ada yang menuntut ilmu, bekerja, bersosialisasi dan sebagainya. Iya. Istilahnya melakukan perjalanan masing-masing nih gitu. Apa yang teman-teman selalu jaga? Value dari rumah yang akhirnya memang kemanapun kalian bepergian Iya, gitu iya. ya, di jalan apapun yang lagi dilewatin, rumah tuh selalu narik lagi. Oh iya. Kayak I know where I belong dan akhirnya rumahlah yang selalu narik lagi gitu. Oke. Mungkin nilai dari ajaran orang tua yang selalu kita pegang ya kalau misalnya lagi keluar gitu berinteraksi dengan masyarakat gitu ya. Banyak banget sih ya Banyak value-value-nya banget ya. sampai bingung mau jawabnya gimana. Kalau yang paling Iya. aku notice dari kalian tuh kalian hobi banget, maksudnya kayaknya belajar tuh jadi hobi gitu ya. Oh iya. Kalian berdua itu tuh kayak iya. Masya Allah banget belajar tuh hobi gitu. Kayak aku kayak effort banget tapi mereka bilang enggak aku tuh mau ngambil ini kayak wow luar biasa. Tapi ibu
Allahyarhamu juga seorang penuntut ilmu gitu. Iya, benar. iya. Ibu paling pembelajar. Sebenarnya ya. ibu sih, ibu yang paling pembelajar gitu. Karena aku terus terang belum ada kemauan untuk lanjut ke S3. Meskipun udah disuruh kayak ntar dulu deh S3 aku Kita pengen. nyari knowledge dari mana aja Iya sih. kita ngerasa kayak aku tuh lulus S2 tuh aku belum menjadi apa-apa gitu. Aku ngerasa masih banyak orang yang lebih hebat dari aku dan justru malah kalau misalnya aku udah magister tuh aku punya beban nih abis ini gue bisa kasih manfaat apa nih untuk masyarakat gitu. Makanya aku terus pengen mengupgrade diri gitu supaya aku bisa selalu ngerasa bermanfaat buat orang lain gitu. Kayak gitu sih, jadi nggak pernah ada rasa cepat puas ya dan mungkin value itu yang diturunin dari almarhumah ibu aku. Dan sebenarnya bensin kita untuk mencari knowledge, mencari ilmu di mana aja tuh karena emang harus nyambung hidup aja sih Kak. Iya, Kita butuh survive. Ini Yes. era disruptif, makin banyak banget disruptifnya. Iya. Orang dituntut harus semakin agile, harus semakin bisa Adaptif. mencari peluang-peluang Ya. bagaimana mencari rezeki yang berkah. Iya. Iya, jadi emang ilmu penting banget. Dan penting ilmu banget yang buat akan terus survive. menghidupi kita Iya, sebenarnya. Iya, benar. ilmu tuh banyak loh Kak. Maksudnya Ya. nggak harus dari university Betul, aja, banyak. betul, Even apapun. dari acara kita hari ini bisa menjadi blossom ilmu yang barakah. Amin. Karena emang kayak kita kayak ibarat tanah gitu ya. Kalau misalnya nggak ada seeds-nya, nggak ada airnya, nggak ada itu. Iya nggak sih? Kita Betul. tuh kayak ibaratnya ya udah mati aja di Yes, situ. yes, Tanpa yes. ilmu kita akan mati gitu. Betul, dan bener banget. Dan speaking of barakah aku jadi ingat lagi. Karena barakah itu juga salah satu value yang diajarin sama almarhumah ibu dan ayah juga pastinya ya. Ibu tuh selalu ingat untuk helping each other terutama UMKM dan giving back. Jadi setiap kali ibu baru dapat rezeki itu dia Masya Allah banget, ini beneran ya, maksudnya ibu tuh tidak pernah lupa untuk menyisihkan sebagian rezekinya kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan gitu. Dan cara ibu menyegerakan kebaikan. Jadi kalau ada sepercik keinginan kebaikan, ibu langsung segerakan. Langsung. Iya, seperti salah satu tim QC Cikigo, Kak Yanti, itu anak asuh ibu yang secara random ibu sekolahin. Yes. Iya. Iya Sampai benar, sekarang itu jadi tim benar. QC Masya Cikigo. Allah banget. Semoga jadi amal jariah yang terus Iya, ngalir ke Jadi emang ibu. ibu tuh kalau berbuat kebaikan serandom itu, tapi cara ibu menyegerakan kerandoman itu sih yang Masya sering Allah ya. amazed me. Masya Allah ya. Dan Masya itu Allah. adalah Allah yang menggerakkan hati beliau Iya, gitu ya kan. Karena betul. beliau belajar, beliau paham bahwa ini semuanya kayak ya udah nanti Allah akan tanya, ilmu kita pun nanti akan ditanya. Jadi rada takut juga nih ya sebenarnya kalau ngomong-ngomong soal ilmu karena ilmu yang kita dapetin nanti akan ditanya juga, kebermanfaatannya untuk apa dan sebagainya. Dan teman-teman Ciki Bella nih kita juga maksudnya kita juga melihat mereka aktif banget menyuarakan isu-isu yang deket banget dengan kemanusiaan, Ya. sosial dan sebagainya. We learned that from our mom. Nah makanya kepekaan terhadap sosial itu udah kayak kita lihatnya DNA-nya tuh langsung gitu turun gitu ya. Sebenarnya apa sih Bel dan Ciki gitu ya, kalau kita ngomongin tentang give back gitu ya kan, dan juga apa yang udah kita dapat, kayak kita belajar segala macam kan ada pencapaiannya kayak gini, pencapaiannya kayak gini gitu. Gimana kita tuh merawat legacy itu gitu. Karena kan kadang-kadang kita suka overwhelm ya. Gitu kita kadang-kadang overwhelm apalagi dengan sekarang ada social media jadi kayak berjalan paralel. Sementara kapasitas kita sebagai seorang manusia tuh ya Allah kita tuh lemah sekali gitu sebagai seorang hamba gitu. Gimana kalian menjaga itu bukan hanya sebagai kebaikan yang diturunkan tapi ada keberkahannya merawat itu sebagai legacy yang insya Allah ya akan mengalirkan pahala juga gitu kepada yang sebelum-sebelumnya mengajarkan gimana? Ciki dulu. Oke. Aku tuh malah keingetnya tentang Baitul Maqdis lagi Kak. Aku Iya. gak tahu sih ini relate atau enggak, tapi emang kecintaan akan Bumi Syam itu sebenarnya aku dapat dari ibu aku. Yes. Bahkan mungkin di era dulu belum familiar sebelum 7 Oktober. Ya. Yang mungkin di era ketika yang masih bolak-balik Gaza tuh kayak baru Ustadz Salim Afilah dan lain sebagainya. Iya, belum kayak era yang- sekarang. Era pejuang Palestina yang zaman dulu. Ya. Ada di masanya ketika memperjuangkan Palestina dan Bumi Syam Baitul Maqdis tuh masih dianggap terlalu kanan. Kalau sekarang kan kita udah masuk era di mana orang kalau Insya Allah udah pop banget kalau nih, nggak dukung menurutnya. Palestina atau suka Zionis, lo salah banget sebagai Iya. manusia gitu. Alhamdulillah kita sudah masuk di era benar. itu. Tapi ada masanya era di mana kita memperjuangkan yang berkaitan dengan Bumi Syam tuh dianggap
terlalu kanan. Nah ibu aku mungkin waktu itu ada di era itu, tapi kecintaannya itu ditularkan ke aku sampai sekarang. Jadi kalau buat aku, Karena ibu senang baca iya, juga, ibu alhamdulillah tuh ya. bacaannya tuh Masya Allah banyak banget. Jadi buat aku dan kakak aku tuh mungkin memperjuangkan tentang mungkin Palestina, kayak Iya. Ciki creating Godan. the culture of Baitul Maqdis, Iya, tentang betul. pentingnya membela bumi Syam itu. Iya salah satu cara kita continuing bond terhadap hal yang emang ibu pedulikan. Gitu sih, dan ya banyak banget sih hal seperti misalnya ibu kan suka nulis jurnal ya di Google Scholar kan associate professor. Ya. Terus emang ya kalau bikin karya tulis kan pasti targetnya Scopus gitu. Tapi ibu tuh pernah cerita ke aku, adek tahu nggak sih sebenarnya Scopus tuh apa? Apa sih bu, itu kan kayak akreditasi yang ibu selalu kejar kan tiap bikin jurnal. Enggak, jadi sebenarnya Scopus itu adalah nama sebuah bukit di occupied Palestine, ya sekarang Israel, dan di atasnya ada satu universitas, Hebrew University yang kemarin scholarsnya diundang UI. Tapi mahasiswa UI demo bagus. Nah, dan kemarin ketika aku di occupied Palestine, aku berdiri di Mount Scopus itu. Wah. Jadi ada tempatnya Iya, beneran ada Aku ada gitu ya. Mount Scopus Aku sampai ya. bilang, Teh Indah dari, aku sama Indah dari Trip and Journey, Teh aku boleh turun di sini nggak? Di bis ini ibu aku pernah cerita, aku mau ngeliat, aku mau Seperti ngerasain apa sih tempatnya seperti gitu yang ya? ibu cerita. Ibu kan belum pernah ke sana, walaupun ternyata udah DP sama sahabatnya namanya Tante Imelda Gaman itu mau ke sana berdua, cuman ya kadarullah Allah udah panggil ibu duluan. Dan akhirnya aku ngeliat apa yang ibu cerita ke aku. Jadi di bukit itu semacam bukit pengintai yang dimana bisa ngelihat the whole daerah occupied Palestine gitu. Dan beneran aku di atas bukit itu Mount Scopus aku ngelihat ada batu sokro kan gede sekali nampak, terus kayak ngelihat oh dari atas ini ya jajahan Palestina gitu, kayak ya Allah aku tuh jadi kayak napak tilas apa yang ibu Yang ceritain dilakukan sama terkait ibu ya. Baitul Maqdis dan Masya Bumi Allah. Syam. Jadi menurut aku mungkin soal Baitul Maqdis nih emang hal yang turun-temurun. Seperti Salahuddin Ayyubi kan juga bahkan itu adalah perjuangan dari terdahulunya kan, asas Guru-gurunya. om-omnya dan lain sebagainya. Nah ya mungkin ini juga yang aku dapatkan diturunkan dari ibuku, dan mungkin nanti era-era yang membebaskan juga bukan era aku tapi Yes. era anak cucu aku. Iya. We never know gitu, tapi paling enggak knowledge, apalagi kalau soal Baitul Maqdis ini ada akidah, selain ada humanity, itu terus ditularkan sih lewat kisah-kisah yang bisa menjadi culture dalam sebuah keluarga. Iya benar. Jadi emang namanya knowledge itu harus terus ya itu legasinya knowledge Kak. Iya, Jadi iya. kalaupun Ilmu kita ya. belum bisa membebaskan Masya Baitul Maqdis, tapi semangatnya tuh harus terus disalurkan ke generasi setelah kita gitu. Masya Dan Allah. jadi Kalau- nggak terputus. Iya. Betul, Gitu. dan kalau ada knowledge, nafas perjuangannya itu bisa lebih panjang. Yes, Iya, benar. iya. Dan itu juga kan jadi salah satu dari 3 amalan yang bisa terus menyinari cahaya seseorang ketika Iya, iya, meninggal, iya. yaitu ilmu yang bermanfaat Yes, gitu. betul, Jadi itu betul. mungkin salah satu hal yang kita pursuit kayaknya ya. Sekarang kayaknya it's worth it banget karena insya Allah, karena kita kan mulai melatih mindset bahwa kita tuh nggak hidup cuma di dunia doang, tapi memang target kita adalah, tujuan kita adalah akhirat. Gimana caranya akhirat kita bahagia, akhirat kita aman gitu ya, ya kita harus mulainya dari sini. Yang salah satunya adalah lewat ilmu gitu. Aku jadi inget banget tadi Ciki dan Bella bilang bahwa memang sosok ibu gitu ya, adalah sosok yang memang banyak memberikan atau menurunkan legacy salah satunya adalah ilmu gitu ya, karena memang beliau adalah pembelajar. Semoga Allah terima beliau gitu ya. Ini saya jadi inget sama sosok Ummul Mukminin kita, Aisyah radhiyallahu anha. Oh, Masya Allah. Iya kan, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah tuh nggak punya anak. Tapi Aisyah adalah perempuan yang paling banyak merawi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu jadi ilmu kita sampai hari ini, kita jalankan sunnah-sunnah Rasulullah yang kita tahu dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan masih kebayang gak sih amal jariah beliau sampai hari kiamat kelak, Masya Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi, walaupun gak akan mungkin selevel Aisyah radhiyallahu anha, tapi minimal kita menjadi orang yang semangat untuk mencari ilmu yang ilmunya bisa bermanfaat. Membuat jejak-jejak Iya, ilmuwan dari knowledge Masya kita Allah ya. kan Iya, gitu. benar. Masya Allah Masya banget. Allah. Nah
Dalam Semua keluarganya keluarga Nabi, Ciki keren. dan Bella, akhirnya sosok yang banyak berperan, ya pasti ibu dan ayah banyak berperan. Iya, Tapi iya. sebagai anak perempuan tuh kayak kita punya kedekatan yang beda gitu ya hubungannya sama ibu. Dan Masya Allah, qadarullah, akhirnya ibu wafat gitu dan akhirnya kalian melanjutkan perjalanan bersama dengan ayah. Dinamikanya ada nggak sih Bel, Ciki setelah kepergian ibu gitu ya, yang akhirnya kalian harus apa ya semacam oke kita rekalibrasi nih Iya, gitu dan iya, betul. supaya tetap hidup sosoknya True, dengan iya. ilmu-ilmu atau nilai-nilai yang sebelumnya udah dirawat oleh ibu. Iya, iya, oke. Oke. Aku coba jawab ya. Kalau aku sih yang pastinya ajaran, pesan atau ilmu-ilmu yang sudah pernah atau sempat ibu ajarkan kepada kami semasa almarhumah masih hidup, kita berusaha untuk jalanin gitu ya. Kayak misalnya value-value dalam menjalani kehidupan, gimana cara kita merawat keluarga, merawat rumah gitu. Itu kan ilmu-ilmu dari ibu banyak banget Masya Allah ya. Iya. Tentang gimana kita harus menjaga kerapihan, kebersihan itu ya aku Ciki ayah berusaha untuk menjalankan dengan sebaik mungkin lah meskipun ya tidak mungkin sebaik ibu gitu tapi kita berusaha untuk ya jadi orang yang amanah aja karena kan biar gimana ilmu itu kan harus terus pass on kan gitu jadi ya, kita menjalani apa yang sudah ibu ajarin ke kita sebisa dan kita sebaik mungkin gitu ya sama paling ini sih lebih ke kayak membagi waktu aku jadi ngerasa yang namanya waktu buat keluarga tuh mau kita sesibuk apapun keluarga menurut aku ada prioritas aku gitu. Tapi kadang kita juga harus realistis dan pintar membagi waktu dan sadar sama passion dan karakter masing-masing gitu. Kayak misalnya Ciki nih, Ciki kan dia Masya Allah sibuk banget dan dia kan jiwa kemanusiaan dan sosialnya Ciki tuh luar biasa banget. Ciki aku banyak banget belajar dari Ciki Masya Allah. Yang menurut aku gitu ya cobaan yang paling wadidaw banget. Ini gak apa ya aku cerita ya. Waktu ibu almarhumah waktu itu kan ya baru meninggal. Kayaknya sih belum ada setahun ya. Terus Ciki ikut ke Global Sumut Flotilla, ya gitu. Aku sangat paham sekali alasan Ciki waktu itu untuk pergi dan sebenarnya itu mulia dan aku sebenarnya mendukung. Cuman antara mendukung tapi nggak mendukung juga karena aku ngelihat pada saat itu ayah kondisinya kayaknya ayah baru ditinggal ibu. Jangan dulu kali ya ditinggal anaknya juga. Anaknya cuma 2 nih gitu. Aku tuh lebih mikir ke situnya gitu. Of course kita satu keluarga pendukung Palestina sampai mereka merdeka gitu ya. Tapi ya waktu itu kan kakak tahu sendiri lah perjalanan Global Sumut Flotilla itu kan banyak sekali Dinamiknya tantangannya. banyak banget. Dan nggak ada jaminan juga apakah kita beneran sampai ke Gaza dengan kondisi yang selamat. Mesti nggak ada yang bisa jamin juga gitu kan kita bakalan berhasil atau enggak gitu. Nah Ciki sama teman-temannya Kawanda dan banyak banget ya waktu itu ya aktivis-aktivis hebat lainnya tuh mempertaruhkan itu semua which is itu keren banget. Tapi waktu itu aku ngeliat di kondisi kita baru ditinggal sama ibu. Ciki memutuskan untuk pergi tuh kayak gue mikirnya nih bapak gue gimana nih dia kuat gak ya gitu lebih ke kayak gitu. Deg-degannya ada ya Bel? Itu drama keluarganya kak. Tante aku sampai nangis-nangis adiknya kan adik ayah yang masih kecil kan, maksudnya tante aku kan ayah kan berempat, 2 kakaknya kan udah meninggal jadi tinggal ayah sama tante aku yang masih ada kan. Nah, kita manggilnya Bididang. Waktu itu video call sama Ciki-Ciki lagi di sana lagi di mana waktu itu Tunisia ya. Terus ayah lagi video call tuh sama Ciki. Mana Ciki mana gitu. Tante aku kan ibu-ibu perasa banget gitu kan. Ciki mana Ciki? Ciki. Kebayang sih. Ciki pulang Ciki. Gitu udah kayak gitu Cikinya makan aja dia. Kayaknya dia juga gak tahu tante gue nangis karena sinyalnya gak bagus. Jadi kayak pelabuhannya habis dibom kan sama drone dari Malta, Iya, dan dari pangkalan udara Amerika. iya kan dan Iya. Tapi maksudnya sebenarnya emang kalau kita beritanya gak ada yang bener waktu Ciki di sana tuh kita kan sebagai keluarga gimana Sama ya sih, gitu. kita juga yang nonton gitu. Iya, Boleh nggak dipulang aja? Sebenarnya kalau di sana mungkin emang thrilling, cuma karena kita bersama, jadi misalnya Iya. wah ini kapal ini Betul. dibom sama drone apa ya, ya kita ke zona ngikutin Pacar arus aja
iya benar Kayak benar. kita kesini terus kita rekonsiliasi lagi apa maksudnya. Iya. Karena we come with a group ya. Iya. Jadi dan di grup itu juga ada orang yang udah 13 tahun hidup di Gaza, Ustadz Hussein Gaza dan lain sebagainya. Jadi secara strategik tuh kita tahu walaupun Naluri kita udah di tahu tempat ya, yang nggak aman. harus ngapain. Cuman iya mungkin yang di Indonesia gimana gitu. Yang Iya. di Indonesia emang kita taunya ngeri-ngeri aja sih, mohon maaf ya. Orang-orang yang paham akan medan itu. Jadi selama kita ikut leader di sana, yang di sana kan ada Ustadz Hussein Gaza, ada Iya, Ustadz Bahtiar Nasir dan sebagainya. Ya, Ikut insya komando Allah- ya. Insya Allah ya inilah. Masya Allah, tapi alhamdulillah Allah jaga Ciki pulang ke sini Alhamdulillah, dalam keadaan alhamdulillah. sehat. Ini pasti doa-doa dari ayah, dari Oh, Bella. iya, Kak. Non-stop, Kak. Tahajud juga ya Bel, Bapak Masya aku Allah. tahajud doa ngaji terus ngajiin Ciki gitu. Masya Allah. Iya, jadi aku tuh pada saat itu ya karena ya namanya ditinggal ibu ya pasti nggak mudah ya. Iya. Berat banget. Udah mana masih recovery gitu sampai sekarang juga sih. Terus aku mesti kayak menerima adekku ikut rombongan Global Sumut, aku khawatir sama dia, aku juga khawatir sama kondisi bapakku gitu. Paham. Karena ayahku pasti mikirin Ini tuh dia anak banget. pertama Bel, Iya. itu banyak banget yang kita pikirin nih gitu. Bener, Masya bener. Allah ya. Tapi aku tahu banget adekku kalau udah Yes. mau dan dia kalau mau sesuatu tuh pasti sesuatu yang baik gitu. Masya Allah. Kita nggak mungkin ngelarang tapi kita khawatir sama keselamatan dia aja. Tapi dia kalau dilarang-larang juga nggak mau. Udah deh jangan larang-larang gue deh gitu. Gue tuh pengen berjuang buat Palestina. Iya gue juga pengen berjuang buat Palestina sih gitu. Cuman harus banget ke sana ya gitu. Jadi intinya tuh kan meninggal itu udah pasti ya Kak. Pasti Dan dong. aku pengen ketika Allah ngambil aku tuh ada dalam jalan-jalan Cara yang baik lah, perjuangan, iya, cara-cara iya. baik. Karena itu juga tuh kita pasti akan diambil Masya sama Allah, Allah. Jadi ya. emang kalau aku tuh mencari cara-cara seperti itu gitu. Iya, Dan iya, sebenarnya aku tuh udah kasih pemahaman ke keluarga aku, ayah, kakak, ini non-violent sailing. Bahkan kita ketika di intercept IDF nanti kita diajarin cara-cara bagaimana nggak terjadi ketika Mavi Marmara ketika kejadian kapal Mavi Marmara di intercept IDF kan ada 10 orang ditembak kan, ada 1 orang ketembak juga Bang Surya kan waktu itu. Nah kali ini nih kita dididik untuk benar-benar non-violent sailing. Jadi kita diajarkan bagaimana ketika di intercept tuh tidak membahayakan diri kita gitu. Iya. Aku udah kasih pemahaman itu padahal. Tapi yang pasti Ya semuanya merekanya non-violence. Non-violence. IDF-nya. tetap ya. Emang lu bisa jamin IDF-nya? Tuh, Non-violence, kan? non-violence. Tuh. Megang senjata. Tuh kan, jadi sebenarnya ini bisa meluruskan gitu ya apa yang udah terjadi jelasin. cerita-cerita di luar bahwa kayak kok dibiarin enggak, mereka tuh saling dukung dengan caranya masing-masing Iya. gitu ya. Kasaf udah pusing nih. Iya, Oh ya, karena maaf ya. karena dinamika dalam keluarga tuh pasti ada Iya, gitu ingat, kan. kita sebenarnya lebih kekhawatiran aja sih. Kekhawatiran Anak dan bungsu itu adalah soalnya. salah satu bentuk cinta kan. Iya, Cinta betul. dan yang pastinya ini adalah salah satu kita bisa lihat bahwa mereka itu adalah kakak adik yang normal sebetulnya. normal mereka, banget. Normal. Iya kan? Normal mereka banget. normal, mereka ribut, mereka baikan Iya. lagi, ada rasa khawatirnya. Jadi mungkin kalau misalnya mungkin ada yang terpapar dengan informasi-informasi di luar dan sebagainya. Oh enggak, mereka begini adanya. Emang seada-adanya begini. Mereka begini adanya Iya. gitu ya. Jadi mereka adalah anak-anak perempuan-perempuan yang berjuang di kotaknya masing-masing. Betul, Yang betul. masih bikin kesalahan juga ya nggak Masih. sih? Dan yang pasti terus melakukan upaya-upaya perbaikan dengan ilmu, dengan hal-hal yang masih bisa kita lakukan. Insya Allah, Sebenarnya amin. mudah-mudahan kita bisa belajar dari Amin, ceritanya Bella dan amin. Ciki. Amin, amin. Jadi kalau mungkin next bisa diikat dikit ya gitu. Kita Kayaknya. matiin aja dulu nih supaya dia nggak tahu informasinya. Kakakku tuh Mbak tuh emang hatinya lembut banget. Masya Allah Kasaf. ya. Nah, tapi aku kalau khawatir lebay sih. Gitu ya, gimana? Gue cuma punya mereka Oh. doang ya. Tapi aku akuin kakakku tuh Peluk gu- dong manusia Bel. lembut. Aku tahu banget rasanya sih dua Iya. bersaudara yang kayak gitu tapi sebenarnya ini sayang, Iya rasa Kak, sayang. ngeri soalnya kalau lihat berita-berita itu Masya pas Allah, iya, kejadian tegang. itu ya. Tapi alhamdulillah Ciki di sana selalu di Iya, malah sempat ke Jordan dulu, ketemu Allah. sama anak-anak Indonesia di sana Masya dan Allah. mereka saling nge-backup satu sama Masya lain sih, Allah. Masya Dan yang Allah. pastinya, yang Banget. pastinya Masya ilmu Allah. apa namanya pelajarannya pasti ada ya Cik.
Pasti ada dan mudah-mudahan bisa akhirnya bisa diteruskan nanti nih gitu loh Insya Allah. perjalanan ini. Mungkin kita bisa mengatur ulang strategi-strategi yang bisa disebarkan Iya, buat iya, perjuangan melanjutkan perjuangan-perjuangan untuk Baitul Maqdis. Memang kalau ngobrol sama mereka tuh seru banget beneran gitu. Emang begini gitu ya. Cuma memang waktu kita kan memang terbatas banget nih. Aku pengen kasih kesempatan buat yang ini nanya silakan. Yang mana dulu nih? Yang mana dulu? Ya Oh, udah ada Mbak yang dua. kuning. Ini Satu. aku samperin, ada lagi. Satu lagi yang ini sebelahnya Mega, mau situ dulu. Oke, Nanya jangan sini. susah-susah ya kayak. Ini bernilai 100 matematika, coba dipikirin dulu. Simple kok. Iya, 1 tambah 1. Silakan. Yang pasti nggak sesusah ikutan global sumut sih. Oh iya. Itu mau dibuka lagi Itu tuh Kak. udah mentok udah. Dibuka lagi Mau daftarnya. dibuka lagi tuh. Udah. Silakan. Dengan kakak siapa, dari mana, dan silakan pertanyaannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Dila dari Saya Syar'i. Kenal Dila. Iya. Sama kayak teman kita namanya Ada Dila. Umi juga nih di sini Umi Dila. Ini ada yang namanya Dila fotografer. Iya ini Sama dong. adik ketiga kita Dila. Iya. Maaf ya Kak Dila. Iya. Masya Allah ya mereka ini kan kelihatannya saling support. Terus fun banget gitu ya. Ngelihat mereka juga nggak gengsi ya untuk mengungkapkan rasa cintanya satu sama lain ya. Masya Allah, barakallahu fiq. Semoga Allah selalu jaga hubungan kalian ya Kak. Amin. Amin, kakak Kak juga. Dila. Amin. Pertanyaannya tuh pertama, pernah nggak sih mengalami perbedaan pendapat? Apalagi kan di sini posisinya Kak Bella sebagai kakak ya. Biar suasana jadi nggak canggung atau nggak nyaman tuh, gimana menghadapi perbedaan pendapat gitu ya. Terus Banyak ya. Kak jangan susah-susah ya Kak. tulis dulu ya dicatat. Masya Allah. Terus Ntar yang ketahuan ke- pinter ya gue Iya. garing. Terus yang kedua, paling itu aja sih. Biar hubungan Iya. Ya ini ceritanya juga bakal panjang nih soalnya dia. paling itu biar hubungan Siap, tetap Kak. hangat. Apalagi kan Kak Bella di sini sebagai pengganti ibu ya, rahimahullah, Enggak sih, enggak bukan pengganti juga. untuk merangkul bisa. adiknya. Nggak bisa Berat ya mengganti. tanggungan lo berat pundak Masya lo Allah. berat nih. Paling gitu sih Kak. Makasih Kak. Assalamualaikum. Kak. Waalaikumsalam Makasih banyak ya, warahmatullahi Kak. Ada wabarakatuh. souvenir untuk yang Kasih bertanya. banyak, Kak Dila. Dila kongres. Makasih ya Terima Kak. kasih. Ini Semoga sebenarnya sehat-sehat ya Kak. cuma langsung satu jawab aja pertanyaan, sebelum tapi lupa sebenarnya ya. dalam ya. Ya itu maksudnya kan Dalam. pasti kan kalian kakak pasti ada berantem. Baik. Gimana kalau lagi berantem itu sama Ada awkwardnya? Ya canggung. pasti awkward sih. Iya, Awkward. Ngambek-ngambekan siapa yang negor duluan. Untungnya Nah, kakak aku baik banget. Oh, Oke. Gak ada di sini kakaknya. Silakan, silakan. Kuncinya di kakak aku sih. Oke, baik Kak Dila, aku izin jawab pertanyaannya ya. Jadi kalau aku di sini emang kebetulan mungkin aku lahir duluan. Tapi jujur nih aku nggak selalu ngerasa aku kakaknya gitu loh. Jadi kayak kadang orang juga kalau nanya ini sebenarnya kakaknya yang mana, karena emang kita kayak sepantaran aja gitu. Padahal sebenarnya kan aku yang lebih tua setahun. Tapi aku kayak makin kesini makin gede gitu, maksudnya aku kayak makin chill gitu. Jadi kayak kalau misalnya aku ngerasa kayak ada hal-hal tertentu yang menurut aku Ciki punya pengetahuan yang lebih bagus dari aku nggak sungkan gitu untuk nanya sama dia gitu atau untuk berdiskusi sama dia. Pun kalau misalnya kita memiliki perbedaan pandangan tentang sesuatu hal, ya udah nggak apa-apa, kita saling menghargai aja. Toh emang yang namanya perbedaan di dalam hidup itu selalu ada kok. Aku juga nggak mungkin maksa Ciki untuk sama kayak gue, emang siapa gue gitu. Dan aku juga ya harus kayak gitu juga gitu. Ciki juga nggak mungkin memaksakan kehendaknya dia. Lu harus sama gue karena nggak mungkin juga ya Mbub ya. Jadi kita kayak udah terbiasa. Oh ya udahlah gitu. Kalau misalnya hal-hal yang kita emang beda, kita saling mengerti aja. Tapi untuk hal di mana kita bisa ketemu, kita saling support. Yang namanya kakak adik itu pasti kalau lo butuh gue dan gue bisa bantu, ayo gue bantu gitu. Kayak Ciki ini sebenarnya kan juga punya brand Ciki gue ya, Masya Allah banget. Dan aku juga ngeliat di Baraka Fest ini, wah keren-keren banget gitu. Bazar-bazarnya semuanya bagus-bagus gitu. Semoga tahun depan Ciki gue juga bisa buka bazar ya. Jadi ya, ini model Ciki gue sepanjang hayat ya. Iya sepanjang hayat, saya juga model TikToknya Ciki gue juga gitu. Insya Allah nanti Ramadan mau ada abaya ya Mbub ya. Oh, Masya Allah. Gitu. Jadi itulah cara kita mengatasi perbedaan dengan kerecehan-kerecehan seperti itu. Tapi insya Allah barokah seperti Barokah Festival
festival gitu. Iya begitulah Kak, untungnya tuh aku punya kakak yang baik banget, hatinya lembut banget. Jadi ketika aku lagi keras-keras gitu ya melembutkan kakak aku. Cuman emang kadang-kadang aku wanti-wanti juga sih, misalnya kakakku lagi kayak melo, misalnya aku mau kemana. Terus kakakku kayak gak setuju, jangan gini-gini, inget ayah gitu. Terus aku bilang, Bab, lo jangan ini ya, jangan mempengaruhi ayah sampai ayah ngelarang gue ya, Iya, bener gitu. aku digituin pernah. Jadi kayak aku sebenarnya cuma khawatir kan yang ini yang global sumut kan. Kayak tiba-tiba kayak gimana, padahal menurut aku biasa aja. Iya, kamu gitu. biasa aja tapi berita yang datang ke aku, terus orang-orang yang Bella, Ciki tuh beneran mau ke sana? Iya gitu. Iya emang anaknya mau Kak, nggak bisa dilarang gitu. Bapakmu ngizinin? Iya ngizinin. Masya Allah gitu. Itu udah lu dibilang katanya berani syahid katanya emang gitu. Yang bagus sih. Sebenarnya itu mulia banget sih tapi kayak aduh kok gue ngerasa gue cetek banget ilmunya gitu. Sebenarnya mikirnya aku gak sejauh itu ya aja Rabbun, sih. gitu. Tapi aku tuh menghadapi itu gitu. Makanya mungkin aku emang terlalu lebay sih, maaf juga ya. Tapi waktu itu pressure-nya ke aku juga lumayan gitu. Tapi ya udah, maksudnya mungkin ini emang hal yang harus aku jalanin gitu. Jadi perbedaan-perbedaan gitu tuh pasti ya namanya gesekan tuh selalu ada Kak. Tapi sebenarnya konflik-konflik kayak gitu tuh sebagai wujud rasa peduli dan rasa cinta kita gitu. Yang dimana kadang perhatian kita ke orang yang kita sayang mungkin kerasanya kayak lu rese banget sih. Ngapain sih lu kayak gitu, udah deh gak usah lebay. Mungkin akan terasa seperti itu. Kayak lu lebay banget tapi sebenarnya itu kita tuh peduli gitu. Tapi mungkin cara nunjukinnya aja yang terlalu berlebihan menurut Ciki gitu. Maaf ya Mbak. Nggak apa-apa. Tapi habisnya gimana? Aku perasa soalnya. Adik gue cuma satu ya kan. Kalau misalnya ada apa-apa malu pusing lah Kak ayah sama gua. Gak bisa dibikin lagi soalnya Gitu ya. ya. Adik Seru ya, maaf ya seru Kak ya Dila kita jawabannya lihat ini ya. Maaf ya Kak, maaf ya Kak. Tapi Oke. terjawab gak? Itu mungkin Ciki mau Ciki mau nambahin, menambah Udah itu aja. Udah. Oke, lagi Mbak yang pakai Oke, kunci tadi, next outernya. yang mana? Oh Nih, iya, Oke, silakan. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esti. Terima kasih buat kesempatannya. Sebenarnya ini mau minta pesan-pesan aja sih buat ya cewek-cewek single kan kakak-kakaknya udah melewati masa 20-an, Shengle. 30-an dan Iya. mungkin 40-an Masih single kayak ya? gitu. Tapi tetap chill dan insya Allah tetap mencari berkahnya Allah kayak gitu kan. Jadi kayak ngebawa apapun status kita itu tetap ya menerima kode dan kodarnya Allah. Ya, Kode dan kodor kasih. sebagai perempuan single maksudnya. Iya. Iya benar itu kan maksudnya kode dan Gitu kode ya. dalam masing-masing. Harusnya mah nanyanya sama tante di belakang yang udah nikah 40 tahun ya. Iya. Ya kan? Oh Coba iya. kita tanya dinamika keluarga Iya. ya. Tante mau maju tante. Jadi narsum aja gimana Tante? Aku sudah tawarin dari awal awal sesi tadi. Supaya Iya, kita yang single-single ini bisa belajar Iya ya. Oke. dong. Baik, Nggak, tapi silakan. mungkin maksudnya adalah kasih tipsnya dong biar tetap chill nih dengan segala situasi yang sekarang lagi ada. Mau lagi single kayak, mau nantinya akan berpasangan. Tapi kayaknya sekarang kok dengan apapun kondisi status kalian ini kok kayak kalian semua pada asik aja sih. Nah gitu ya kan. Asik apa ikut global sumut? Asik dalam. Gak ada cil-cilnya sih. Gak Gitu ngecil ya. Allahu Akbar ya. Iya. Loba sumut lagi ya. Daftarnya teman-teman ya. Iya. Kalau misalnya konteksnya adalah menyibukkan diri ke circle atau kegiatan yang penuh kebaikan, mungkin itu salah satu rahasianya supaya kita bisa stay positif Kak. Dan mungkin ya alhamdulillah sih kalau kakak ngeliatnya kita kok kelihatannya kayak chill aja, tetap positif. Berarti yang kita berhasil kasih lihat keluar tuh yang kakak tangkep gitu. Dan kadang emang ya namanya manusia kan ups and down ya. Ada hari-hari di mana kita ngerasa semua baik-baik aja, ada hari-hari tertentu di mana kita ngerasa kalah. Tapi kan kalau kita lagi ngerasa down kan dunia nggak perlu tahu kan. Sama aja kayak sosmed. Iya kan, sosmed kan kalau lihat orang nih happy-happy terus, dia kan nggak tahu di balik ada cicilan berapa ya kan. Karena kalau susah-susah kan kita nggak kasih lihat, kita cuma kasih lihat yang senang-senangnya aja gitu. Jadi mungkin kalau aku sih di umur segini kayak belajar untuk memanage mana yang perlu aku kasih lihat keluar, yang perlu dikasih lihat yang baik-baik pasti yang ada manfaatnya. Mana yang menurut aku keep aja.
Karena aku sadar betul setiap orang, even yang aku ngelihat hidupnya lebih perfect dari aku pun, aku yakin dia sebenarnya ada masalah. Mungkin masalahnya lebih gede dari gue nggak tahu. Cuman dia memilih untuk nggak kasih lihat aja gitu. Jadi bukan gue satu-satunya orang yang sengsara, bukan gue satu-satunya orang yang punya masalah di dunia ini. Seluruh dunia ini semua orang pasti punya masalahnya sendiri-sendiri, bahkan mungkin banyak yang lebih gede. Tapi they still manage to be happy anyway gitu. Nah kalau mereka aja bisa, kenapa gue nggak bisa nyari sisi-sisi positif di hidup ini yang bisa ngebuat gue untuk tetap happy. Minimal bersyukur deh, kalaupun misalnya nggak happy, minimal lo konten aja ngerasa bersyukur kayak ya paling enggak alhamdulillah aku masih hidup, alhamdulillah aku masih sehat, alhamdulillah masih bisa menikmati listrik, masih bisa makan makanan enak di Walking Drums ya kan gitu, alhamdulillah masih bisa dandan pakai Wardah ya kan. Masuk semua, hai. Maksudnya begitu banyak nikmat yang bisa kita rasakan di hidup ini. Cuman kadang kita suka take it for granted aja karena udah terbiasa dengan itu semua gitu. Akhirnya semua kemewahan itu kita anggap biasa Kak gitu. Nah giliran kita datang ke bencana tuh tempat kemarin kan aku sama Ciki kan sempat ke Aceh ya. Di situ kita bener-bener ngerasain tuh kayak namanya hidup kagak ada internet, kagak ada air bersih, kagak ada apa, gak ada tempat bernaung, air juga warnanya kopi susu airnya Kak. Iya kan, itu ternyata hidup kalau misalnya gak ada air bersih dan gak ada listrik, gak ada internet. Wassalamualaikum guys, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita di sini masih bisa menikmati itu semua ya. Dengan ya nggak terbatas gitu Masya Allah, jadi itu kita masih bisa nafas dan sehat aja itu rezeki yang luar biasa gitu. Jadi kenapa nggak kita fokus ke hal-hal yang bikin kita happy gitu. Hidup udah nggak sempurna juga anyway, jadi ya udah kita atur aja sudut pandang kita supaya kita minimal tetap waras ya gitu. Kayak Tapi gitu. berarti bukan pencitraan dong. Enggak, Iya, bukan. karena kalau tadi kan Keren. kayaknya kelihatannya gitu berarti sudah sampai tuh brandingnya. Tapi ternyata nggak branding, yaitu Nggak dengan branding cara sih. tadi mensyukuri Lebih yang ke dimiliki mensyukuri dan juga aja. mungkin tipsnya menyibukkan diri ya. Menyibukkan Iya, diri Menyibukkan sama diri kurang dengan sibuk. hal-hal Hal yang yang positif. kurang sibuk Iya. apa emang mereka berdua ini kayaknya Masya ya. Allah, saya mencari Masya kesibukan Allah. aja Kak. Nah, Mencari kesibukan aja saya. Mas. Ciki mau nambahin? Ciki nambahin Sama aja. sama aja. Enak ya kayaknya ya. Ini bagi dua nggak nih sama mereka? Copy paste, Oh copy iya, paste copy gitu. paste. Tapi memang kita bisa lihat ngikut. mereka tuh harmoni saling Iya. lengkapin sih sebenarnya gitu ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Ternyata Kalau- itu bikin sibuk kayak sekarang nih minggu-minggu ada di sini tepat. Nah itu dia tepat ya. Bener Ya. sih, Benar, di sini Mantap. juga makanannya enak-enak, terus Tandan-tandannya brand-brandnya juga, bagus-bagus. jangan sedih kita udah nitip baju tadi di situ. Iya, dan teman-temannya insya Allah juga positif semua ya Kak ya. Ya, Masya Allah. amin. Baik. Next tadi ada satu lagi yang mau bertanya tadi sebelah sini. Oh iya mbaknya ya Silakan, silakan. Mbak. Semoga ini ya kalau jawabannya kurang bilang aja ya. Oh ya, adek saya lebih bisa melengkapi yang pintar-pintar. Oke, Assalamualaikum. Nama saya Desi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah keluarga saya juga sempurna. Ya kalau menurut saya nih, menurut keyakinan saya sempurna gitu ya. Sampai ada ketakutan one day kalau kehilangan salah satunya kayak bakal nggak ada deh. Ini kayak dunia kayak nggak ada gimana-gimana. Karena selama ini kayak oke kerjaannya berantakan. Tapi nggak apa-apa, ntar pulang itulah safe place kita gitu ya. Berdarah-darahnya di luar paling nggak keluarga itu tempat balik gitu. Tapi ketakutan untuk kehilangan itu pasti ada. Nah, terus gimana nih ya kalau Kak Ciki sama Kak Bella? Emang waktu itu waktu Ibu pergi juga kaget ya. Ada nggak sih tips untuk deal with grieving-nya itu? Sekaget-kagetnya tuh ada nggak sih kayak tips atau apa gitu? Makasih. Sama-sama. Berat amat pertanyaannya ya. Tunggu. Biar mengobati hati kita kasih hadiah dulu karena udah bertanya Masya Allah. Sama teh Kak. Aduh masalah Masya grief ini Allah. sih memang. Itu proses ya Kak ya. Makasih tapi pertanyaannya. Karena silakan. dengan pertanyaan itu aku juga jadi look back lagi perjalanan aku semenjak kehilangan ibu itu dark banget sih. Terus terang itu bukan perjalanan yang mudah gitu ya. Karena di luar aku juga aduh gimana nih aku kalau misalnya menghadapi orang sementara emosi aku sendiri tuh belum stabil. Aku mau ngapa-ngapain semenjak ibu nggak ada tuh nggak enak gitu. Kayak mau ini salah mau itu salah tapi hidup tuh harus jalan terus gitu kan. Aku sendiri juga gak boleh zolim sama diriku sendiri. Tapi ya namanya grieving ya. Aku juga sempat curhat itu sama Kak Syafira gitu. Dia sangat mengerti sekali keadaannya. Ya emang gitu Bel. Tapi nanti sering dengan berjalannya waktu lo akan bisa memproses itu dengan baik. Tapi ya untuk bisa mencapai ke situ tuh aku harus melewati hari-hari yang kayak aduh kok gini banget ya gitu. Dan ya aku sih ya tetap berusaha kayak
jalanin aja sih. Mau nggak mau cuman itu aja yang bisa dibilang. Karena yang namanya grieving itu nggak mungkin kayak udah lo harus happy, lo harus, ya namanya orang berduka mah berduka aja. Dan itu adalah emosi yang normal yang harus lo rasakan ketika lo kehilangan anggota keluarga yang sangat penting sekali perannya di dalam hidup lo, terutama ibu gitu ya. Kalau kehilangan ibu tuh kayak dunia semuanya berakhir gitu. Ya aku jujur-jujuran aja gitu. Tapi yang masih bisa membuat aku bertahan adalah ya karena aku ngerasa aku masih punya, ya ibu biar gimana jiwanya tetap hidup ya. Raganya nggak ada tapi jiwanya tetap ada gitu di hati kita semua. Aku masih punya ayah, aku masih punya Ciki yang harus aku jaga gitu. Dan aku ngerasa mungkin kenapa Allah juga sampai saat ini masih belum mengambil aku ya karena kan pada akhirnya setiap manusia pasti akan ke sana juga. Mungkin karena masih ada tugas-tugas duniaku yang belum selesai dan kita sendiri juga mungkin masih punya cita-cita yang baik gitu ya, yang mungkin bisa bermanfaat untuk banyak orang. Ya udah kita fokus aja ke situ gitu. Dan jangan lupa kalau aku pribadi ya waktu itu karena aku ngerasa aku butuh curhat ke psikolog, aku menghubungi profesional psikolog gitu untuk kayak menetralisir pikiran kalut aku aja gitu. Dan aku menjalani hobi-hobi yang ngebuat aku ngerasa lebih bisa mengobati rasa duka aku gitu. Jadi alihin ke hal-hal positif lah ya sambil terus beribadah dan berdoa ya. Tapi ya ini tetap terus beraktivitas aja karena kalau misalnya nggak beraktivitas kita, kalau aku ya malah makin jatuh gitu. Jadi cara aku adalah dengan tetap menjalani hari sambil memproses grieving itu menjadi bagian dari diri kamu gitu. Insya Allah. Kayak gitu. Ciki mau nambahin? Iya sebenarnya intinya sama. Mungkin ditambah dengan semakin menyibukkan diri sih kalau aku. Iya, itu jadi benar. aku tuh melakukan banyak banget distraksi. Jadi melakukan banyak banget distraksi waktu itu. Oke. Jadi mungkin kalau karena kemarin waktu itu kita sempat ngobrol ya Bel Iya. setelah ini dan maksudnya sering banget ketemu dan ketika berita itu sampai juga semua orang kayaknya kaget ya. Kita waktu itu Iya. barengan ya Mbak Arninta ya pagi-pagi gitu. Jadi kayak emang wow, emang ini sesuatu hal yang berat, tapi mungkin nambahin gitu ya, kalau Iya. tadi kehilangan adalah sebuah keniscayaan gitu. Kalau kemarin dari sesinya pagi kemarin, Vidya dan Arninta bilang bahwa ini tuh hidup tuh bukan punya kita anyway gitu, kepunyaan Allah semuanya. Dan ingat pada waktu Rasulullah SAW juga kehilangan putranya Ibrahim, ini diriwayatkan melalui hadis Bukhari Muslim. Pada waktu itu sahabat tuh kaget gitu, heran kok Rasulullah nangis gitu pada saat putra beliau wafat gitu. Dan kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya mata ini meneteskan air mata, hati pun bersedih. Namun kami tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah. Yang diridhoi oleh Rabb kami. Wow. Dan sungguh kami benar-benar bersedih atas perpisahan denganmu wahai Ibrahim. Jadi mungkin berat banget itu. Iya kan? Berat Itu banget. adalah sebuah Tapi harus pelajaran. di-accept. Itu adalah sebuah pelajaran di mana bahkan manusia paling mulia yang kita yakini Rasulullah SAW pun bersedih dan grieving gitu. Sampai menjadi tahun normal. kesedihan. Bahkan ketika ada sebuah normal masa kok. yaitu tahun kesedihan, Iya, betul. tahun kesedihan. Ketika istri beliau Khadijah radhiyallahu anha wafat, Kemudian paman beliau wafat, kakeknya. dan kita kalau ngomongin tentang anggota Kesedihan. keluarga wafat itu kayaknya satu-satunya contoh yang bisa kita adaptasi dalam kehidupan adalah Rasulullah SAW gitu ya. betul. Dan kita belajar banyak dari beliau dan seperti yang kita tahu Nabi Muhammad SAW, sahabiah gitu ya, dan generasi-generasi setelahnya adalah yang membawa kejayaan Islam pada waktu itu. Jadi mudah-mudahan kita bisa ngambil ibroh di masa yang Amin, amin. sekarang dan Amin. mudah-mudahan kita ini dikuatin ya buat Ya, mungkin kita yang kehilangan orang tua gitu ya, Ya, kehilangan pasangan dan sebagainya. Betul. Kita bisa Mbak, mengambil contoh dari contoh terbaik yaitu Rasulullah SAW. Betul, Ya, Kak. adalah obat Ya. ya. Betul, benar, dan ini benar. adalah sesuatu yang mungkin hanya bisa relate jika sudah merasakannya. Iya, benar. That's Bagi yang true. bertanya misalnya dengan kesadaran penuh gitu ya, bertanya dan akhirnya dapat ke hati. Karena untuk orang-orang yang sudah mengalami dan Baru relate, paham.
ngerti banget yang sedang dirasakan Yes, gitu kan. Tapi exactly. kalau mungkin yang belum mengalami itu melihatnya kayak ya tadi misalnya lebih ke kayak ya kita gini aja, kita gitu aja. Tapi Iya. belum sampai mengalami makanya mereka belum Betul. relate gitu ya. Ya, Nah, ya, ya, dan ya. itulah juga sempurnanya Islam. Bahkan untuk hal kesedihan kita sudah diberikan contohnya. Kita sudah diberikan ilmunya. Dan kita sudah diberikan arahannya. Apa sih yang harus kita lakukan? Yaitu tadi mencontoh kepada contoh terbaik kita. Rasul bagaimana? Nabi Muhammad gimana? Boleh nggak bersedih? Boleh. Dan lama kemudian ada langkahnya sebagai manusianya ke ahli, curhat, mendoakannya dan meneruskan kebaikannya. Mungkin sekedar bertemu dengan orang-orang yang mereka suka. Yes. Dan seperti sekarang mungkin kehadiran para ibu-ibu di sini. Aku secara pribadi kami semua yang sudah pernah merasakan kehilangan orang tua. Mengucapkan terima kasih ya for your existence. Terima kasih ya Mah, Pa sudah tetap ada sekarang. Masya Itu Allah. kayaknya tuh hal yang sekarang kita benar-benar ini banget Maknain ya. memaknai banget. Iya, Sama iya. ibu orang lain aja kita jadi nempel. Kayak tadi datang sama mamahnya, aduh Masya Allah. Boleh nggak Masya nebeng kita sama Allah. mamahnya ada gitu kayak Aku kalau boleh masih nambahin ada. ya, Iya kan? kalian yang orang tuanya Masih masih, ada. lengkap, masih ada, pokoknya dimanfaatin dengan sebaik-baiknya deh. Ya, orang tuanya disenengin, maksudnya diperhatiin, kasih rasa cinta yang sebesar-besarnya supaya nanti kalian gak nyesel. Nah, itu Gitu. dia. Mumpung orang tua masih ada, sayangilah mereka dengan sebaik-baiknya cara yang bisa kalian lakukan. Tapi ternyata juga dari sisi orang tua yang harus disiapkan juga adalah rasa bahwa nanti anak-anak kita itu bisa hidup tanpa kita. Itu kan yang mesti disiapkan. Karena itu tadi kepergian itu keniscayaan udah pasti. Iya. Entah aku duluan atau kamu duluan. Tapi menjadi orang tua itu selamanya akan memikirkan anak-anaknya. Dan ternyata modal untuk orang tua adalah bagi anak menyiapkan mereka hidup tanpa kita. Luar biasa ya. Masya Menyiapkan Allah. seseorang untuk bisa hidup Iya, iya. nantinya tanpa kita. Iya, Itu iya, iya. bekalnya. Betul. Ya itu kayak sekarang kita lakuin sekarang ini saling menguatkan, saling mengingatkan. Dan kalau bukan Allah yang memberikan keberkahan di hati kita untuk sekarang mengetahui dari ibroh-ibroh dari cerita-cerita baik pembicara, baik ada moderator dan tadi teman-teman di sini mungkin yang ingin juga berbagi itu rasanya kita tidak memaknai keberkahan ini yaitu Iya. ada keberlanjutannya kan Iya. dari kebaikan dari cerita setiap orang. Terima kasih untuk sesi Q&A-nya yang Sama-sama. Terima kasih banyak. Mantap Ciki banget. Bella, terima kasih. Semoga Sama-sama, Allah jaga sisters. terus. Semoga Allah jaga kalian, semoga Allah jaga keluarga, Amin. diberikan Juga. ketenangan, hati semuanya Amin. dilindungi Penting semuanya banget. insya Allah. Semoga Allah terima semua ikhtiar-ikhtiarnya saat ini. Amin. Doa yang Terima kasih sama buat semuanya ya, semua. yang sudah Thank datang, you. sudah ikutan. Mudah-mudahan jadi manfaat. Mohon Amin. maaf kalau ada kekurangan, kesalahannya. Insya Allah nanti akan ada sesi-sesi berikutnya. Hari ini adalah hari terakhir yang mau undang keluarganya. Kita sampai sore di sini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.